Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwalul karim. Wa salawatu rabbina wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sesungguhnya segala ragam syukur dan senarai puja hanyalah teruntuk Allah semata. Setiap hamba memujinya, mengharapkan pertolongan dan ampunannya. Jiwa-jiwa yang lemah ini berlindung kepadanya dari kejahatan dan buruknya amalan. Betapa benar bagi siapa yang diberi Allah petunjuk, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Serta mereka yang digelincirkan oleh Allah, tak satu pun jua yang mampu memberinya hidayah. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya sesembahan selama-lamanya. Kita pun bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang termulia. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Ingatlah bahwa di dunia ini ada kehidupan dan ada pula kematian. Kematian adalah takdir yang sudah pasti dan tidak bisa kamu negosiasikan. Kematian sendiri merupakan gerbang pertama yang harus kamu lewati untuk mencapai akhirat. Prosesnya tidaklah mudah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat maut, nafas kita akan tersenggal, mulut terkunci, dan anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari yang namanya sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, kendati pun engkau berada di benteng yang kuat lagi kokoh. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian menjadikan hati bersedih. Cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang. Perpisahan dengan saudara tercinta, penghalang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita perlu ingat bahwa umur kita semakin berkurang, kematian pasti akan menjemput kita. Dosa terus bertambah, lakukanlah taubat sebelum ajal menjemput kita. Janganlah kita pernah merasa, menganggap bahwa kita kekal abadi di dunia ini. Ketika ajal telah datang, kematian telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada penundaan, tak ada percepatan, walaupun saatan, sesaat, sedetik, sekedip mata. Mana yang kekal abadi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan lebih abadi. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang masih memilih kehidupan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah terhadap diri kita masing-masing tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hanya bermain-main saja? Tentang harta kita, dari mana kita peroleh, halalkah iya atau haram, dan untuk apa kita belanjakan? Apakah untuk bersedekah atau hanya untuk berfoya-foya? Dan terus kita muhasabah terhadap diri kita masing-masing tentang hari-hari yang telah berlalu. Lantarjiyal ayyamul lati madot, tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Oleh sebab itu, tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah siapkah kita menghadapi yang namanya kematian?
Sudah cukupkah bekal yang kita miliki selama ini? Pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita? Layakkah kita untuk ditempatkan ke dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, sehingga kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, meninggal dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho yang diridhoinya, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku." Sebagai penutup, bagi dunia, kamu mungkin seorang miliarder, selebritas, tokoh penting atau sang juara. Tapi bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar. Yumkin hadza minni, fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.